Selamat pagi, Shalom. Mari kita datang pada Tuhan dengan segala kerendahan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Engkau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan
persembahkan kepadamu yang terbaik yang ada padaku. Ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku persembahkan yang terbaik hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. Haleluya. Sikiralalalame, 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 sikiralalalame. Bersyukur Tuhan untuk kasih Allah dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk penyertaan dan penjagaan Tuhan semalam, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi yang indah ini dengan nafas kehidupan daripada-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, ajari setiap kami untuk dapat menjadi pelaku benar firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada saat pagi hari ini. Kita bersama kembali doa pagi secara online bersama dengan GKI Pondok Daud. Doa dan harapan kami kepada Bapak Saudara dimanapun berada saat pagi hari ini tentu dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kita. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak sebelum kita akan menjalankan aktivitas sepanjang hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, berbicara memiliki hati seorang hamba. Sekali lagi, renungan pada pagi hari ini memiliki hati seorang hamba. Pengertian seorang hamba, ada banyak orang yang mengatakan hamba adalah abdi atau budak. Secara umum hamba memiliki makna jongos, babu, atau pembantu. Namun dalam bahasa Yunani kata hamba berarti doulos, yang artinya orang yang sedang dalam status sebagai pelayan atau budak. Saudara, seorang budak tidak memiliki hak sedikit pun. Apa yang diperintahkan oleh tuan atau majikan harus dilakukan, harus dikerjakan. Ketika seorang majikan atau tuannya memerintah sesuatu, maka seketika itu juga seorang budak harus mau mengerjakan. Saudara, Bapak Ibu dimanapun berada. Namun berbeda pemahaman kekristenan tentang hamba. Kita semua orang-orang yang percaya, yang mengenal kepada Tuhan, kepada Kristus, semua dikatakan hamba. Seorang hamba bukan hanya melekat kepada seorang pendeta atau pelayan Tuhan atau penginjil atau orang-orang yang sudah melayani di mimbar. Tetapi hamba ada di dalam setiap kehidupan orang percaya, yaitu kita semua. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara yang mengikuti doa pagi secara online ini merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana memiliki hati seorang hamba. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang hamba harus memiliki kesetiaan. Kesetiaan itu penting di dalam diri kita sebagai hamba dan Tuhan Yesus sebagai milik, sebagai tuan, sebagai majikan kita. Bahkan di dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi seorang hamba harus memiliki kesetiaan. Kesetiaan terhadap majikannya, kesetiaan terhadap tuannya. Karena kita sebagai seorang hamba, maka mau tidak mau harus setia kepada Tuhan kita,
kepada majikan kita. Siapa? Tidak lain hanya Tuhan. Tidak lain hanya Yesus yang menjadi majikan, yang menjadi Tuhan kita. Menjadi seorang hamba harus memiliki kesetiaan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang hamba harus memiliki sikap penundukan diri. Sikap seorang hamba memiliki penundukan kepada pemimpin yang Tuhan percayakan. Bukan berarti tuannya memiliki satu kerinduan untuk selalu dihormati. Tetapi seorang hamba harus hormat. Ada penundukan diri terhadap tuannya. Di dalam Ibrani 13 ayat 17 mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya, dan dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak membuat keuntungan bagimu. Hal yang kedua, sebagai seorang hamba Tuhan harus memiliki sikap penundukan diri terhadap pemimpin. Memiliki sikap penundukan diri terhadap otoritas, itu sangat penting. Tunduk, taat. Ketika memiliki ketaatan, memiliki penundukan diri terhadap seorang pemimpin, maka itu membawa keuntungan bagi seorang hamba. Seorang hamba harus tunduk. Seorang hamba harus hormat, menghargai pemimpin. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, sebengis apapun orang yang menjadi pemimpin harus kita hormati. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan dimanapun berada, mari bersama-sama memiliki sikap penundukan diri terhadap pemimpin yang memiliki otoritas atas hidup kita. Dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, dalam gereja, dalam rumah tangga, itu penting sikap penundukan diri. Pengajaran ini sangat penting di dalam setiap kita sebagai seorang hamba Tuhan. Dan hal yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang hamba harus memiliki sikap kerendahan hati, tidak sombong. Dalam Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang sombong, orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, sebagai seorang hamba, tidak mencari pujian atau kepentingan diri sendiri. Tidak mencari pujian orang lain atau gila hormat. Atau mempromosikan diri kita sendiri. Tetapi seorang hamba Tuhan harus memiliki sikap yang rendah hati, tidak sombong. Karena kita tahu dan percaya, kesombongan itulah yang menjadi awal kehancuran di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Filipi 2 ayat 2 dan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendalah kamu sehati sepikir, dalam satu jiwa satu tujuan, dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Bapak Ibu dimanapun berada, mari sikap kerendahan hati, tidak sombong itu penting di dalam setiap hidup kita sebagai hamba Tuhan. Tidak mencari keuntungan terhadap diri kita atau puji-pujian terhadap diri kita. Tetapi biarlah setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan memiliki kerendahan hati,
dan tidak sombong. Bapak Ibu dimanapun berada, inilah yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita boleh merenungkan agar bagaimana kita memiliki hati seorang hamba. Yang pertama, kita harus memiliki kesetiaan. Yang kedua, kita harus memiliki penundukan diri. Dan yang ketiga, kita harus memiliki sikap kerendahan hati atau tidak sombong. Sehingga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.